Baca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk imam besar kita yang saat ini masih melakukan perjuangan untuk kasasi di Mahkamah Agung. Begitu juga Habib Hanif bin Abdurrahman, termasuk Haji Munarman yang belum sampai detik ini di sidang. Kita baca, niatkan surat Al-Fatihah, kita niatin mudah-mudahan imam besar beserta Habib Hanif dan Haji Munarman segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari penjaranya, diberkahi kehidupannya, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali bersama kita. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ala man awal habib Muhammad Rizqin Masya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Para ulama berbeda pendapat dhamir yang ada dalam fi'il mudhari' tersebut. Al-Imam Syafi'i mengatakan liyudhirahu, ay dhamir yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyudhirahu ala dini kullih. Allah tunjukkan, Allah munculkan, Allah tampakkan Rasulullah ala dini kullih, terhadap segala jenis agama apapun. Artinya apa, saudara? Allah turunkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk Allah memperlihatkan agama Islam, agama yang terbaik, agama Islam, agama yang sempurna, agama Islam, agama yang paripurna, menunjukkan agama Islam, agama terbaik dari semua agama. Alhamdulillah. Saya mau tanya, percaya tidak dengan firman Allah? Jawab yang keempat, percaya tidak dengan firman Allah? Yakin tidak dengan firman Allah? Allah mengatakan bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyudhhirahu ala dini kullih, untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam ajaran Islam adalah yang terbaik dari segala ajaran yang ada, baik yang bersumber dari agama samawi ataupun dari pemikiran akal basyari. Tidak ada yang melebihi, yang lebih baik dari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, setiap perbulannya, bukan hanya di Rabiul Awal, para ulama kita, para habaib kita senantiasa ngajak umatnya untuk duduk mendengarkan sejarah Nabi. Betul? Betul? Tujuannya apa? Untuk tahu dia punya ajaran, untuk tahu dia punya Nabi. Kalau ajaran yang dia pegang itu ajaran yang terbaik, ajaran yang dia pegang adalah ajaran yang sempurna. Karena apa? Dibawa oleh makhluk yang sempurna, disempurnakan oleh makhluk yang paripurna. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik saudara, ayat ini, sebelum ayat ini ada ayat di mana ayat tersebut Allah sampaikan yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu ya'ba illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun.
yuriduna ayyutfi'u nurallah, bahwa ada sekelompok orang yang senantiasa terus-menerus yang menginginkan memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi, saudara? Wallahu ya'ba illa yutimma nurah. Akan tetapi Allah tolak, Allah gagalkan upaya ingin memadamkan cahaya Allah. Dengan Allah sempurnakan, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tak suka, sekalipun orang-orang kafir benci. Muncullah ayat yang tadi kita baca, wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, artinya apa, saudara? Bagaimana Allah sempurnakan agamanya? Bagaimana Allah mematahkan daripada upaya memadamkan cahaya Allah? Enggak lain, enggak bukan, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad. Pengutusan Nabi Muhammad SAW upaya penyempurnaan, upaya memadamkan orang-orang yang ingin menutup cahaya Allah dengan diturunkannya, dengan dimunculkannya di atas muka bumi cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya saudara, tidaklah perlu kita mencari tahu kenapa kok kita harus berbahagia, kenapa kita harus bersuka cita, kalau dengan lahirnya Nabi di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan itu merupakan satu kewajiban. Makanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ketika beliau diwawancarai berkaitan dengan peringatan Maulid, beliau katakan Maulid bukan lagi bid'atun hasanah di negeri-negeri yang ada non-muslimnya, bahkan Maulid merupakan bid'atun wajibah, bid'ah yang wajib untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena di negeri-negeri yang jauh yang ada non-muslimnya, dengan menceritakan sejarah Nabi, dengan mengetahui sifat-sifat Rasulullah, maka orang-orang akan tahu bagaimana Rasulullah, orang akan tahu kesempurnaan Rasulullah. Ketika dia tahu dengan kesempurnaan Rasulullah, dia tahu kemuliaan Islam, dia tahu keistimewaan Islam. Kalau orang sudah tahu kemuliaan keistimewaan Islam, maka tidak akan dia pernah lepas dari ajaran tersebut, dan itu menjadi ladang dakwah. Berarti saya mau tanya, peringatan Maulid bagus atau tidak? Jawab yang kompak, peringatan Maulid bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siap hadir Maulid? Siap hadir Maulid? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya ada seorang ulama, dia bermimpi ketemu Nabi SAW. Ketika mimpi dia bingung. Ini ada ulama yang bilang boleh, ada ulama yang bilang enggak boleh, ada yang bilang bid'ah, dhalalah, semuanya sesat, menyesatkan. Dia bertanya, apa jawaban yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Nabi katakan, man fariha bina farihna bih. Siapa yang senang, bahagia, sukacita dengan kami, kata Rasulullah SAW, farihna bih, kami juga bahagia, sukacita dengan dirinya. Saya mau tanya, kalau Nabi bahagia sama kita, kira-kira hidup kita enak apa enggak? Kira-kira hidup kita bakal susah apa senang? Susah apa senang? Senang, saudara. Jangankan urusan dunia, dunia beserta isinya, langit beserta isinya, nggak diciptakan kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Nur cahaya Nabi yang pertama kali diciptakan. Gara-gara cahaya Nabi tersebut, karena cahaya ini harus ada di atas muka bumi, maka diciptakanlah bumi, diciptakanlah langit, diciptakanlah Nabi Adam, diciptakanlah Siti Hawa. Semua itu tidak lain tidak bukan untuk menyambut cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Nabi katakan, man fariha bina farihna bih. Siapa yang bahagia, sukacita dengan apa yang ada pada kami, maka Nabi akan bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya kita dalam peringatan Maulid ini terhitung kita bahagia dengan Nabi Muhammad. Dengan bahagianya kita dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Nabi Muhammad bahagia dengan kita. Amin, amin, ya Rabbal. Saudara,
Sebagaimana kita ketahui, kalau kita mau bicara tentang keistimewaan sejarah Nabi panjang, jangankan 1 jam 2 jam, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun seabad, mustahil akan bisa memenuhi kebutuhan kita untuk menjabarkan, menjelaskan daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Busiri dalam kitab Mubarakahnya Burdatul Madih, Imam Busiri mengatakan bahwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habibun bari'un nasami. Bahwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, Nabi Muhammad itu sempurna, paripurna akhlaknya, wa suratahu, dan juga daripada akhlaknya dan fisiknya, sehingga Mustafahu Habibun Bari'an Nasami. Makanya Allah pilih Nabi Muhammad menjadi kasihnya, menjadi orang pilihannya. Kenapa? Karena agama Islam agama yang paripurna, sehingga tidak mungkin dibawa kecuali juga yang sempurna. Makanya saudara Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, ketika beliau menerjemahkan ayat yang menjadi sebagai stempel agama Islam, agama yang paripurna, agama Islam secara ajaran akidahnya, syariahnya, akhlaknya adalah yang sempurna, paripurna. Ketika setelah haji wada turunlah ayat di mana Allah sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah redha kalau Islam menjadi agama kalian. Menarik saudara, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ingin menjabarkan dengan menggunakan 3 poin untuk ayat ini. Beliau katakan ayat ini menjadi bisyarah, menjadi tanda bahwasanya agama Islam adalah ad-dinul qayyim. Yang kedua, al-Islam ad-dinut tam. Yang ketiga, al-Islam dinul khalid. Yang pertama, al-Islam ad-dinul qayyim. Islam itu agama yang meluruskan, agama yang menjalankan, mengajak ke jalan yang lurus, mengajak ke jalan yang benar, memberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang lebih baik. Itu fungsi ajaran Islam. Karena Allah sendiri yang sampaikan saudara, dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah sampaikan dzalika dinul qayyim, itu agama Islam, agama yang lurusin. Orang yang pegang ajaran Islam, kalau dia buruk dia bisa jadi baik, kalau akhlaknya benar dia bisa jadi akhlak yang baik. Kalau dia memiliki akhlak yang buruk, maka dia akan baik dengan pegang ajaran Islam. Ini firman Allah saudara. Allah pasti benar, mustahil salah. Betul? Betul? Apa yang Allah sampaikan pasti benar, mustahil salah. Dari dinul qayyim, agama Islam agama yang meluruskan, agama Islam agama yang membenarkan. Karena Islam adalah sumber kebenaran, karena sumber kebenaran adalah ajaran Islam, sumber kebenaran adalah syariat Islam, sumber kebenaran adalah agama Islam. Berarti saya mau tanya, sumber kebenaran itu ajaran Islam atau ormas Islam? Jawab yang kompak, sumber kebenaran itu ajaran Islam atau agama atau ormas Islam? Jawab yang kompak, sumber kebenaran itu ajaran Islam atau ormas Islam? Sumber kebenaran adalah ajaran Islam. Yang bisa mengatakan hak atau batil itu ajaran Islam. Yang bisa mengatakan ini baik, ini buruk adalah ajaran Islam. Islam yang sumber kebenaran, yang pasti benar ajaran Islam, bukan ormas Islam.
bukan ormas is. Nggak bisa tahu-tahu misalkan FPI mengatakan yang Allah katakan ini halal dijadikan halal, nggak bisa saudara. Mau ormas segede apapun tidak boleh untuk menjadi sumber kebenaran, karena sumber kebenaran adalah ajaran Islam. Betul? Betul? Nggak bisa saudara. Jangan untuk mendikotomi, jangan monopoli kebenaran, karena sumber kebenaran yang pasti adalah ajaran dan ajaran Islam direpresentasikan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 4 madhabnya, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam fikihnya. Dalam urusan akidahnya yaitu madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi, dan alhamdulillah kita di Indonesia mayoritas mengikuti ajaran Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Siap pegang aswaja, siap pegang aswaja, siap pegang telung aswaja. Takbir, takbir. Jadi yang harus kita munculkan itu rasa cinta sama agama, bukan sama ormas. Betul? Betul? Makanya Allah perintahkan kepada kita apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah tali agama Allah, pegang teguhlah tali agama Allah, wa la tafarraqu. Janganlah bercerai-berai. Artinya apa saudara? Allah perintahkan kita untuk berpegang terhadap ajaran Allah. Allah perintahkan kita untuk berpegang terhadap syariatnya Rasulullah kepada seluruh umat Islam. Wala tafarraqu. Kata Habib Umar Jailani, mafhum mukhalafahnya wala tafarraqu ijtami'u. Berkumpullah kalian, bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dalam agama. Jangan kalian malah justru menjadi penyebab terpecahnya umat. Jangan kalian menyebabkan umat tercerai-berai. Jangan kalian jadikan umat ini kebingungan. Kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Saya mau tanya, di Indonesia ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini bagian daripada yang Allah sampaikan tadi, saudara. Yuriduna ayutfi'u nurallah. Allah pilih redaksi katanya yuriduna dengan menggunakan redaksi fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu perbuatan yang terus-menerus terjadi. Artinya apa? Upaya itu nggak berhenti, saudara. Upaya itu terus-menerus terjadi. Tapi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang akan sempurnakan agamanya, Allah yang akan sempurnakan cahayanya, yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh para pewarisnya, yaitu para ulama-ulama yang istiqamah di jalan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah ada jaminan dari Allah, saudara. Ini jaminan dari Allah yang pasti benar, mustahil salah. Tinggal kita bisa memperoleh itu, nggak lain nggak bukan dari pengajian, dari majelis taklim, dekat dengan ulama, duduk dengan para habaib yang istiqamah, para kiai yang istiqamah, yang di Indonesia masih banyak jumlahnya, masih banyak keberadaannya. Alhamdulillah. Karena upaya itu masih terus terjadi, saudara. Maka kita doakan mudah-mudahan para ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberadaan mereka menjadi sumber cahaya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan orang-orang yang ingin menyakiti, menzalimi, mudah-mudahan segera dihancurkan. Kalau tidak, mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk menjaga para pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Saudara, kita akan mengambil beberapa segmen saja karena Anda tidak bisa lama.
Karena rencana kita dari pondok pesantren akan melakukan kunjungan ziarah, yang rencananya ziarah tersebut niat utamanya untuk kemenangan Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab beserta para ulama yang lainnya. Jadi kita akan ziarah dan kita niatkan itu menjadi satu amal yang kita niatkan untuk kemenangan yang besar. Amin ya Rabbal. Saya ingin ambil satu segmen kehidupan Nabi, sosok Nabi sebagai sosok yang wafa, seorang yang setia, yang konsekuen dengan janjinya. Dalam satu peristiwa perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah ini merupakan satu perjanjian yang banyak para sahabat menilai kalau ini berat sebelah. Kenapa berat sebelah? Salah satu poinnya, kalau ada orang kafir masuk Islam dari Mekah datang ke Madinah, Nabi mesti usir, mesti pulangin. Tapi kalau sebaliknya, ada orang Madinah, dia murtad keluar dari Islam, mau keluar dari Madinah ke Mekah, nggak boleh dilarang. Banyak sahabat yang tidak terima, saudara. Tapi yang menarik dalam segmen tersebut, ketika sebelum itu perjanjian ditandatangani, datang seorang pemuda bernama Abu Jandal pakai L. Abu Jandal pakai L. Ini Abu Jandal kalau pakai L baik. Kalau enggak ini Abu Jandal punya ayah namanya Suhail. Abu Jandal ini betul-betul punya keinginan kuat dalam memeluk agama Islam. Karena tahu dia memeluk agama Islam, dia disiksa oleh ayahnya. Karena Suhail saat itu sebelum masuk Islam adalah pembesar kafir Quraisy. Dia malu, dia punya anak masuk Islam, dia dipasung, dia disiksa. Singkat cerita, Abu Jandal bisa bebas. Dia lari tunggang-langgang untuk bisa ke Madinah. Sampai ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itu perjanjian Hudaybiyah belum ditandatangani, belum disepakati, tinggal sedikit lagi rampung. Abu Jandal meminta untuk dia diterima. Saat itu sang ayah yang merupakan delegasi kafir Quraisy menolak keras. Dia katakan, ini perjanjian sudah hampir rampung ya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Ini Abu Jandal harus diusir, harus dipulangkan. Terjadi dialog keras saat itu. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW dengan gagahnya, dengan wafaknya, Nabi mengatakan, "Isbir ya Abu Jandal, saya difarajkan." Sabar ya wahai Abu Jandal, niscaya akan datang pertolongan untukmu. Yang menarik saudara dalam proses tersebut, perjanjian belum ditandatangani, perjanjian belum rampung, tapi Nabi Muhammad setia, Nabi Muhammad jaga amanah, Nabi Muhammad konsekuen terhadap perjanjian yang disepakati. Saya mau tanya, Nabi Muhammad jaga amanah atau tidak? Jaga atau tidak? Berarti Nabi Muhammad hebat atau tidak? Bagus atau tidak? Indah atau tidak? Sallu ala Nabi. Perjanjian belum disepakati saudara, tapi Nabi sudah taat. Di Indonesia udah menjabat, disumpah pakai Quran, dia khianati uang rakyat, betul? Dia ambil uang rakyat, betul? Dia siksa rakyat, betul? Dia zalimi ulama, dia siksa rakyatnya. Dia sudah disumpah, diambil sumpah dengan Al-Quran, dengan agama dia tidak amanah dengan apa yang dia terima dengan jabatannya. Saudara, dia makan duit rakyat, dia hidup dengan duit rakyat, tapi dia tidak taat dengan amanah yang diberikan kepada dirinya. Kenapa kok pejabat kita bisa begitu, saudara? Gara-gara nggak baca sejarah Nabi, betul? Dia nggak dengar sejarah Rasulullah. Dia tidak tahu bagaimana amanahnya Rasulullah, gimana wafaknya Nabi Muhammad, sehingga dia nggak punya sebuah, saudara. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia nggak menemukan sosok yang bisa menjadikan tujuan dalam hidupnya. Gara-gara jarang dengar sejarah Nabi, jarang
mendengar sejarah Rasulullah, bukan baca sejarah Nabi, baca sejarah Kemal Atatürk. Tahu Kemal Atatürk? Tahu? Kenal di mana, Bu? Kenal Kemal. Kemal Atatürk itu orang Turki, bukan orang Banten, bukan. Orang mana? Orang Turki. Ini Kemal Atatürk, saudara, seorang yang menjadi tokoh protagonis dalam menghancurkan khilafah Utsmaniyah, khilafah yang terakhir yang pernah ada di atas muka bumi. Di tahun 1920-an khilafah hancur, khilafah gugur karena tokoh protagonis bersama Kemal Atatürk, orang yang diktator, orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang benci dengan Islam, orang yang benci dengan syariat, orang yang benci dengan Arab. Makanya matinya buruk, nggak bisa ditanam di tanah. Bau, amin. Bau, kalau bau terlalu dikit tapi bau banget. Sampai hari masih bau, saudara. Sampai hari masih bau. Ditanam ke tanah, nggak bisa kembali ke permukaan. Ditanam lagi, kembali lagi. Ditanam lagi, kembali lagi. Bumi nggak menerima orang yang benci Islam. Buminya Allah tidak menerima orang yang tidak suka syariat. Buminya Allah benci kepada yang membenci agama Allah, yang benci syariat Allah, yang benci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara demen baca kayak begini, di Jakarta mau dijadiin nama jalan. Dia mau tanya, pinter bego? Pinter bego? Apa yang mau diambil? Mau diambil baunya, mau diambil diktatornya. Kalau mau ambil tokoh Turki di zaman Kemal Atatürk, ada ulama luar biasa, saudara, yang menjadi musuh bebuyutannya Kemal Atatürk, bernama Bediüzzaman An-Nursi, seorang tokoh revolusioner, seorang tokoh ulama besar, seorang tokoh alim yang luar biasa. Saking alimnya, dia bukan lagi ngapal Al-Quran, ngapal Qamusul Al-Muhyit yang ada puluhan jilid, udah hafal sampai huruf sin. Qamus dihafal, saudara, saking alimnya. Ayat min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak menjadikan Bediüzzaman menjadi tokoh yang namanya dijadikan sebagai satu bentuk nama jalan yang diagungkan tokohnya? Masih banyak tokoh-tokoh yang ada di Turki. Kenapa mesti seorang Kemal Atatürk? Apa yang mau diambil, saudara? Tapi ini menjadi satu cerminan, menjadi satu gambaran. Kalau negeri kita sedang tidak sehat, betul? Negeri kita sedang sakit, betul? Sedang sakit terhadap hal-hal yang menjadi baik, sedang sakit, sedang rusak dengan nilai-nilai yang baik. Ini menjadi satu ujian bagi umat Islam. Ini menjadi PR untuk kita, bagaimana kita memberikan perubahan di dalam negeri ini. Makanya saudara, Nabi Muhammad SAW itu lahir bulan Rabiul Awal. Rabi itu bulan semi. Semi itu di mana pohon-pohon sedang mengeluarkan bunga-bunganya, sedang di masa-masa sedang masa-masa ingin berbuah. Rabi itu menjadi awal bulan yang menunjukkan perubahan, menunjukkan satu perubahan. Begitu pula lah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan sosok revolusioner, pengubah. Makanya saudara, seorang ulama mengatakan ketika Nabi Muhammad sebagai seorang yang soleh, yang baik di kota Mekah, Nabi dijuluki Al-Amin, Nabi orang yang amanah. Kafir Quraisy itu kalau dititip barang sama Nabi Muhammad SAW, Nabi dicinta oleh orang Quraisy. Ketika ada peletakan batu Hajar Aswad, mereka saling mengangkat senjata sehingga datanglah petunjuk untuk menjadikan Muhammad SAW sebagai peletak batunya, dan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang dicinta saat itu, saudara. Nabi nggak dimusuhin,
Nabi gak diperangin saat itu. Kenapa? Karena Nabi belum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nabi masih menjadi orang yang soleh, yang baik. Tapi ketika Nabi memproklamirkan sebagai seorang Nabi dan Rasul, diangkat oleh Allah saat umur 40 tahun, saat itu Nabi mulai dimusuhi, Nabi mulai dibenci, Nabi mulai dicaci, Nabi tidak lagi disukai sebagaimana dulu Nabi didengarkan, Nabi disukai. Kenapa? Nabi bukan lagi menjadi orang yang soleh, tapi Nabi sudah menjadi soleh wal muslih, orang yang baik dan orang yang memperbaiki. Karena ketika dia sudah menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki, maka siap-siap untuk dicaci, siap-siap untuk dimaki, siap-siap untuk diintimidasi. Karena itu konsekuensinya menjadi seorang yang muslih. Makanya ketika Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan cuma ilmunya saja, saudara, yang diwarisi juga ujiannya, cobaannya. Apa-apa yang diterima oleh para anbiya itu juga akan diterima oleh para pewaris nabinya. Maka orang-orang yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW pasti dia akan diintimidasi. Jangan merasa cukup dan jangan merasa bangga kalau dia menjadi pewaris Nabi, kalau dia tidak dicaci, kalau dia tidak dimaki. Saudara, itu menjadi konsekuensi seorang muslim, orang yang memperbaiki, pasti dia akan mendapatkan ujiannya. Maka dengan hadirnya kita dalam peringatan Maulid macam ini, jadikanlah Maulid itu sesuatu yang menjadi stimulus untuk merubah kehidupan kita, saudara. Makanya dikatakan Maulid dengan ceramahnya bukanlah sebuah tontonan, tapi tuntunan. Apa yang kita dapat dalam Maulid, yuk mari kita bawa ke rumah, kita jadikan di rumah kita sebagai ladang untuk kita mengubah. Mungkin dengan perubahan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat barakahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang memberikan senyuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal. Jadi saya mau tanya, Nabi setia atau tidak? Nabi amanah atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sabur, sabar. Dalam salah satu dialog, seorang sahabat nanya, ketika ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang paling berat selama kau merasa hidup di dunia, selama kau berada di kota suci Mekah? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, aku pernah mengalami 30 hari 30 malam aku tidak makan kecuali apa yang disisipkan Bilal di ketiakmu. 30 hari 30 malam Nabi tidak makan, saudara. Saat itu Bani Hashim dan Bani Muttalib sedang di blokade, tidak bisa melakukan aktivitas ekonominya. Nabi 30 hari 30 makan beserta anaknya, keluarganya tidak makan. Saya mau tanya, Nabi sabar atau tidak? Nabi sabar atau tidak? Nabi hebat atau tidak? Shallu ala Nabi. Yang belakang ngomong, Beb, kan juga sama, Beb, makannya dikit. Nabi makan dikit, kalau ente dikit-dikit mah, dikit makan. Nabi tidurnya dikit, ente dikit-dikit tidur. Jadi apa yang diterima Nabi? Kita kalau dengar sejarah Nabi, ya Allah, ujian Nabi lebih berat. Orang Banten ada yang gak makan 30 hari? Ada yang gak makan 30 hari? Ada. Kalau ada tuh gemuk-gemuk 30 hari gak makan. Artinya apa, saudara? Kita kalau dengar sejarah Nabi, oh Nabi lebih berat hidupnya, Nabi lebih susah hidupnya. Kita jadi bisa bersyukur, kita bisa lebih prihatin, kita lebih bisa mengetahui sebuah kehidupan yang begitu luar biasa, kehidupan yang agung, kehidupan yang sangat sempurna. Dialah kehidupannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga kesabaran menjadi satu bagian, menjadi satu fase kehidupan yang kalau kesabaran ujian itu menjadi satu hal yang hina, gak mungkin Nabi yang paling mulia akan mendapatkan ujian tersebut, saudara. Kalau ujian itu sesuatu yang merendahkan, mustahil Allah akan berikan ujian kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan asyadul bala al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Yang paling gede, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang serupa dan yang serupa dengannya. Artinya apa? Kalau nabi adalah orang paling mulia, orang pilihannya Allah, kekasihnya Allah, diuji dengan bala, dengan ujian, maka ujian adalah satu ujian. Ujian adalah satu di mana cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa sayangnya, menunjukkan perhatiannya kepada kita, saudara. Karena Nabi merupakan kekasih Allah. Kalau ujian adalah sesuatu yang merendahkan, mustahil para anbiya mendapatkan ujian, saudara. Makanya Imam Faqih Al-Muqaddam beliau mengatakan, beliau berdoa, mendoakan 3 doa untuk keturunannya. Imam Faqih Al-Muqaddam adalah keturunannya Rasulullah SAW. Imam Faqih Al-Muqaddam mengatakan 3 doa yang beliau bacakan. Yang pertama, bahwasanya keturunanku akan badlin nufus, dia akan mengorbankan jiwanya, dia akan mengorbankan hawa nafsunya, dia akan mengorbankan sehingga kehidupannya akan menggunakan pakaian daripada al-masakin. Yang kedua, tidak akan dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Yang ketiga, mereka para keturunan Nabi tidak akan mati dan tidak akan mati dengan ujian dengan tahta dalam agamanya. 3 doa yang diriwayatkan dari Imam Faqih Al-Muqaddam, yang diriwayatkan oleh Al-Qutb Al-Habib Umar bin Idrus Al-Habsyi. Dikatakan, saudara, keturunan Nabi SAW dia tidak akan merasakan daripada kecuali badrul nufus, dia akan korbankan jiwanya. Yang kedua, dia tidak akan dikuasai oleh orang yang zalim. Yang ketiga, dia tidak akan mati dalam keadaan tergoda agamanya dengan tahta. Kemudian Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ditanya, bukankah banyak keturunan Nabi yang mendapatkan kezaliman dari pemimpin yang zalim? Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan, ya betul. Tapi yang dimaksud oleh Imam Faqih Al-Muqaddam bukan urusan dunianya, kecuali yang dimaksud adalah tidak akan dikuasai zalim adalah urusan agamanya. Artinya apa, saudara? Saat ini ujian yang berat yang dirasakan oleh imam besar kita tidak lain tidak bukan itu adalah konsekuensi sebagai warisannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kesabaran yang saat ini sedang diuji, yang sedang diterima oleh imam kita, gak lain gak bukan itu adalah bagian dari warisannya Nabi besar Muhammad SAW. Dan ada jaminan dari datuknya Imam Faqih Al-Muqaddam bahwa kezaliman tersebut tidak akan mendegradasi, tidak akan mengurangi daripada keyakinan agamanya, karena itu jaminan dari datuknya, jaminan dari kakeknya, bahwa itu menjadi nilai yang akan menjaga keistiqomahan dari imam besar kita. Amin ya rabbal. Siap taat dengan komando imam besar, siap jaga imam besar, siap berjuang dengan imam besar. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Dan bentuk kesabaran dan kuatnya perjuangan kita sudah punya pendahulu, saudara, yaitu sittatu syuhada, 6 pemuda pemberani, pahlawan revolusi akhlak yang memberikan kita spirit untuk menunjukkan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada zuriatnya Rasulullah. 6 syuhada, mereka telah terbukti cintanya, saudara. 6 syuhada betul-betul membuktikan
cintanya, dia korbankan waktu mereka, dia korbankan darah mereka, bahkan dia tumpahkan nyawa mereka untuk jaga keturunannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara, apa yang saat ini sedang terjadi, 6 syuhada saat ini masih dalam proses pencarian pelakunya. Para pelakunya sampai detik ini maupun otak peristiwa KM 50 masih dalam proses pencarian. Tapi jangan khawatir saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancamannya, ancaman yang berat, ancaman yang keras bagi mereka yang membunuh orang yang beriman. Orang yang membunuh orang yang beriman, maka jaminannya akan mendapatkan neraka jahanam, mendapatkan murka Allah, mendapatkan azab yang besar, dan itu siap-siap mereka dapatkan saudara. Artinya apa? Kalau mereka bisa kuasai daripada lembaga-lembaga hukum, kalau mereka bisa kuasai daripada lembaga-lembaga peradilan, tapi demi Allah mereka tidak bisa untuk menghindar dari ancaman neraka jahanam. Mereka tidak bisa menghindar daripada azab Allah. Mereka tidak bisa menghindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Allah, dengan keberkahan Maulid, maka subhanallah Allah Ta'ala akan menunjukkan para pelaku-pelaku yang telah menghabisi, yang telah menyiksa dari para 6 syuhada yang telah gugur di dalam Allah dan menjadi pahlawan revolusi akhlak yang telah menunjukkan bukti cintanya kepada keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan terus saudara, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang memiliki saham, yang menjadi pelaku eksekutor, menjadi otak dari pembantaian penyiksaan KM 50 yang terjadi, mudah-mudahan Allah berikan daripada kekuatannya untuk Allah hancurkan mereka semua. Allah berikan kekuatannya untuk menunjukkan siapa-siapa para pelakunya. Allah berikan azab kepada mereka agar mereka tahu bahwa kekuatan Allah kekuatan yang tidak ada tandingannya. Amin ya Rabbal. Artinya apa saudara? Dengan gugurnya 6 syuhada bukan jadi bikin kita kalah, bukan kita jadi kendor, bukan bikin kita menjadi lemah. Justru matinya mereka, syuhadanya mereka adalah bentuk motivasi untuk kita untuk terus berjuang. Kalau dia orang udah bisa dapat syuhada, kapan waktunya kita memperoleh itu? Makanya kita di pondok pesantren tiap Jumat subuh pagi-pagi setelah zikir, anak-anak santri datang ziarah syuhada untuk doakan mereka, untuk menjadi motivasi bagi para santri untuk maju terus, untuk mendapatkan daripada apa yang mereka telah dapatkan. Makanya dalam himne yang sering kita baca, asy-syahadah ghayatuna, syahadah adalah tujuan hidup kita. Karena orang kalau udah syahid nikmat, orang kalau udah mati syahid enak. Kenapa? Karena dia bisa beri syafaat daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa kasih syafaat ibunya, dia bisa kasih syafaat bapaknya, dia bisa kasih syafaat keluarganya. Bahkan kehidupan dia begitu nikmat, dia tidak lagi merasakan daripada siksa kubur. Bahkan dia hidup selama dia dalam kuburannya, bukan cuma sekadar hidup. Kata Imam Al-Jauzi mengatakan dia talazzuna bi ni'amil jannah qabla ayyadkhuluha. Dia masuk surga, dia rasakan surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Saudara, sebelum dia masuk ke surga, dia rasain nikmat-nikmat surga selama di dalam kuburnya. Berarti saya mau tanya, jadi syahid enak apa enggak? Jadi syahid enak atau tidak? Bahagia atau tidak? Siap jadi syahid? Mau mati syahid? Betul. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Bu, kalau besoknya anak minta izin jihad di sini nih bu, dia berat. Nggak mau anaknya mati syahid bu, diselamatin di surga, dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Bahkan Imam Haddad dalam kitab Nasahidiniyah mengatakan itu para syuhada dia punya tempat posisi khusus di surga. Ada arsy Allah, dia menjadi pelita-pelita di arsy Allah. Dia menjadi tempat yang istimewa.
Bahkan saya sering kalau lagi kumpul dengan para keluarga syuhada, ibu-ibu syuhada yang meninggal, dia sedang kunjungan ke MS, saya sering nanya, ada bisyarah nggak? Ada mimpi-mimpi nggak? Tolong ceritain, tolong kasih informasi kepada kita. Mereka sebagian kasih cerita, saudara. Salah satu syahid bernama Ahmad Sofyan dikenal Ambon. Salah satu keluarganya mimpi. Dia datang ke rumah yang bernama Syahid Ahmad Sofyan. Dalam mimpi tersebut, rumahnya Ahmad Sofyan gede, rumahnya baru, bagus. Dibukakan pintu oleh Ahmad Sofyan, di dalam itu rumah sudah ada umminya, sudah ada ibunya lagi melipat-lipat baju. Ketika si tamu ini masuk, saudaranya masuk, bila rumahnya besar, kamarnya besar, kemudian diundang tetangga-tetangganya. Bahkan anak-anak kecil main di belakang, ada kolam renangnya. Itu menjadi satu timsal permisalan yang diperoleh bisyarah apa yang dia terima sebelum dia masuk ke dalam surga. Si ibu yang tadinya berat begitu bahagia saat ini karena mendapatkan anugerah dari sang anak, karena mati syahid. Satu kehidupan yang luar biasa. Kita kalau mau ngandelin kita punya amal berat, kita kalau mau ngandelin kita punya sholat berat, kita baru takbir, lagi takbir langsung kepikiran, itu saya udah kasih garam atau belum ya? Kayaknya belum. Ingat pas lagi sholat, betul? Betul. Makanya ada orang datang ke Imam Abu Hanifah nanya barang hilang. Kata Imam Abu Hanifah bilang gampang, kita sekarang ambil wudhu sholat. Pas lagi sholat, keinget itu di bawah kursi. Ini cerita menarik, saudara. Bayangin dulu orang percaya sama ulama sampai nanya barang hilang ke ulama. Yang luar biasanya akhlak yang nanya juga luar biasa. Barang hilang disuruh sholat, dia samina wa atokna. Dia dengar, dia taat. Kalau orang sekarang kan apa hubungan barang hilang sholat? Orang dulu samina wa atokna, orang sekarang samina wa pikir-pikirna. Anda dengar, pikir-pikir dulu, ini Ustaz bener kan? Begitu. Makanya orang dulu nanya nama sama Ustaz, betul? Mau nanya jadwal nikah sama Ustaz, betul? Semuanya sama Ustaz. Karena apa? Mereka yakin kebenaran, kebaikan itu ada lewat agama. Yang bisa menerjemahkan itu para orang-orang yang mengerti agama. Tapi karena saat ini kita dijauhin dengan agama, akhirnya kita nggak punya keyakinan terhadap apa kebenaran agama tersebut, maka nggak bukan tanamkan kecintaan kita, keyakinan kita kepada agama, insya Allah akan menjadi jalan kehidupan bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup, saya mau kasih beberapa amalan yang mungkin bisa kita amalkan agar kita punya bekal pulang dari tempat ini untuk menjadi motivasi kita untuk memotivasi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas diceritakan satu orang ulama, ada seorang yang mana orang ini dikenal orang yang aneh, punya kepribadian yang tidak seperti orang lain. Singkat cerita, seorang ulama ini, sang ulama itu ketika orang tersebut datang, dia cium keningnya. Orang-orang di sekitar kaget, ya Syekh, kenapa dicium itu jidat? Ini orang-orang aneh, ini orang-orang yang nggak dikenal, kok dicium keningnya? Apa jawab Syekh tersebut? Pertanyaan tersebut juga aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. Karena aku mimpi melihat Rasulullah SAW mencium orang itu di keningnya sebagaimana aku mencium dirinya. Nabi bangun, Nabi cium keningnya. Kemudian jawab Nabi SAW apa? Kenapa aku lakukan ini? Karena si pemuda ini membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setiap habis sholat kemudian dia baca sholawat, apapun sholawat. Setiap dia sholat dia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Setiap sholat subuh dia baca, zuhur dia baca, asar dia baca.
mendapatkan keningan kecupan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nggak keningnya dicium sama Nabi? Pengen atau tidak? Pengen atau tidak? Amalin saudara. Baca ayat tersebut, insya Allah mendapat kecupan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Al Habib Ahmad bin Umar Rasyati, Ahmad bin Umar bin Sumit mewasiatkan, ketika dalam kondisi akhir zaman maka kehidupan akan sulit, kehidupan akan berat, maka berbanyak-banyak baca zikir aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min, aslahallahu umural mu'minin sarafallahu syarral mu'min. Ini zikir ke-14 dalam Ratibul Haddad. Kira-kira hafal atau tidak? Hafal apa enggak? Yuk kita baca sama-sama biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Aslahallahu umural mu'minin sarafallahu syarral mu'min, aslahallahu umural mu'minin sarafallahu syarral mu'min, aslahallahu umural mu'minin sarafallahu syarral mu'min, aslahallahu umural mu'minin. Ya Allah, perbaikilah perkara umat-umat orang yang beriman. Kalau ada pemimpin yang zalim, Allah perbaiki. Pejabat yang khianat, Allah perbaiki. Para ulama yang khianat, Allah perbaiki. Itu doa kita saudara. Jadi kalau doa itu jangan mikirin diri sendiri mulu, pikirin urusan lain. Ketika kita memikirkan urusan orang lain, Allah akan memperbaiki kita. Makanya ketika kita, salah satu ulama mengatakan, kalau ente pengen dapat apa yang ente minta, doain buat orang lain. Karena ketika kita doain buat orang lain, ada malaikat yang akan mendoakan kita. Wala kami berdalik untukmu seperti itu. Aslahallahu umural mu'minin. Ya Allah, perbaikilah perkara orang-orang beriman. Wa sarafallahu syarral mu'min, dan palingkanlah keburukan bagi orang-orang yang ingin menyakiti orang-orang beriman. Bacanya 10 kali. Bacanya berapa kali? Bacanya berapa kali? Kira-kira 10 kali, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Nanti buka WA udah 1000 kali. Itu baru jempol doang. Lo buka YouTube dulu 1200. Banyak benar. Baca 10 dikit tapi banyak. Mudah-mudahan itu zikir bisa jadi saham buat kita dalam memperbaiki urusan umat Islam. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk imam besar kita yang saat ini masih melakukan perjuangan untuk kasasi di Mahkamah Agung. Begitu juga Habib Hanif bin Abdurrahman, termasuk Haji Munarman yang belum sampai detik ini disidang. Kita baca, niatkan surat Al-Fatihah, kita niatin mudah-mudahan imam besar beserta Habib Hanif dan Haji Munarman segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari penjaranya, diberkahi kehidupannya, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali bersama kita. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ala man awal Habib Muhammad Rizq bin Musyaw ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nilai yang berkah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memandang kita dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa sampai akhir karena mesti langsung kembali ke pondok untuk melakukan perjalanan. Minta juga doanya, mudah-mudahan perjalanan ziarah sampai Markas Syariah untuk kemenangan yang besar dalam
Islam dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan ziarahnya berkah, ziarahnya aman, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.